Menurut data dari jumlah pencarian menu pada fitur pemesanan makanan aplikasi ojek online, Dessert Box dan Rice Bowl menjadi menu kuliner terfavorit netizen di tahun 2021 lalu. Masuk akal karena kelezatan dan tampilan dari dua menu tersebut memang kekinian banget. Apalagi harganya juga cukup terjangkau. Dessert Box terbuat dari aneka rasa yang bikin nagih. Sementara rice bowl adalah olahan nasi dan lauk yang disajikan dalam mangkuk atau wadah khusus. Asalnya dari Jepang. Cocok banget deh dengan selera orang Indonesia yang menjadikan nasi sebagai makanan pokok. Tapi ngomong-ngomong, Nusantara kita juga punya banyak menu olahan nasi yang enak-enak. Termasuk salah satunya dari daerah Jawa Barat yang disebut dengan nasi tutuk oncom. Soalnya rasanya lebih gurih, terus kayak ada kalau tutuk oncom kan macam-macam, ada yang pakai kencur, ada yang enggak. Kalau aku lebih suka yang pakai kencur, soalnya lebih kerasa gitu. Kalau menurut aku tutuk oncom itu lebih enaknya dimakan sama gorengan. Kalau di sini mah ada gehu, terus bakwan yang kayak gitu, terus ada juga pakai telur puyuh yang kayak gitu-gitu. Awalnya, nasi tutuk oncom adalah menu makanan harian bagi masyarakat kelas bawah di Tanah Sunda tahun 40-an. Dalam bahasa setempat, tutuk artinya ditumbuk. Oleh karenanya, nasi tutuk oncom adalah nasi hangat yang dicampur dengan oncom tumbuk. Daerah Tasikmalaya dipercaya menjadi tempat lahirnya menu nasi tutuk oncom sebagai cara untuk mensiasati mahalnya harga kebutuhan pokok karena krisis pangan di masa itu. Oncom diperkirakan sudah dikonsumsi hampir bersamaan dengan tempe sejak abad ke-17. Jadi orang-orang Eropa itu menyebut dalam penelitian studi makanan ya yang dikonsumsi oleh rakyat jajahan ya di Hindia Belanda atau di Indonesia pada masa itu, khususnya di Jawa Barat, mereka juga menyelidiki ya oncom ya. Dan di masa-masa sulit di tahun 30-40 orang Eropa pun sama terdampak krisis ya. Tapi rakyat pribumi itu lebih lagi mengalami penderitaan ya. Orang Eropa ketika kesulitan untuk mencari bahan makanan hewani seperti daging, mereka di masa tahun 40-an mencari substitusinya ke tempe. Tapi kalau oncom itu memang makanan yang secara organik itu dikonsumsi khusus di kalangan orang-orang Jawa Barat di Priangan ya. Jadi kalau kita mencari oncom di luar Jawa Barat itu agak susah ya. Dari sumber referensi sejarah, tidak diketahui pasti yang menjadi penemu dari kuliner tutuk oncom. Sejatinya, kuliner tutuk oncom berasal dari kalangan rakyat jelata yang mencoba bertahan di masa sulit. Penyebutan nama oncom memang tidak tertulis secara jelas dalam naskah-naskah kuno. Namun pada abad ke-19 sampai 20, oncom telah tertulis pada laporan para ahli botani, ahli gizi dan pangan asal Belanda. Kemudian di masa setelah tahun 40-an, orang mulai mengenal ya istilah sangu tutuk oncom atau nasi tutuk oncom ini yang dipakai bukan hanya untuk menu mengatasi masa-masa krisis atau masa-masa sulit, tapi dipakai sebagai menu makan sehari-hari atau di momen-momen seperti ngabotram, ngaliwet itu dipakai juga sebagai menu, salah satu menu favorit gitu. Ada dua jenis oncom yang banyak diperjualbelikan, yaitu oncom merah dan oncom hitam. Oncom merah biasanya terbuat dari bungkil kacang atau ampas kedelai, sisa pembuatan tahu. Sedangkan oncom hitam dari bungkil kacang tanah yang dicampur dengan ampas singkong. Oncom hitam lebih populer di wilayah Priangan seperti Bandung, Garut, dan Tasikmalaya. Oncom jenis ini menjadi bahan baku utama pembuatan nasi tutuk oncom, di mana teknik pembuatan oncomnya ditemukan secara tidak sengaja. Faktor iklim ya yang tropis yang memudahkan munculnya proses proses fermentasi ya, munculnya jamur atau kapang di makanan ya. Kemudian orang-orang pribumi saat itu ya, baik orang Jawa maupun orang Sunda itu melihat melakukan itu tanpa sengaja. Tapi kemudian ketika dicoba ternyata ini enak gitu ya.
Nah, tapi kalau dalam perspektif orang Eropa ini bukan hanya sekedar enak, ternyata memiliki nutrisi atau memiliki gizi gitu. Nah, jadi memang ini dihasilkan melalui proses bagaimana orang-orang pribumi itu memanfaatkan kondisi iklim tropis. Pada awal kemunculannya, mencampur oncom dengan nasi bertujuan agar terlihat padat dan banyak. Jadi bisa dinikmati banyak orang. Rasanya yang enak kemudian membuat nasi tutuk oncom menjadi naik kelas dari makanan kaum bawah menjadi kuliner favorit berbagai kalangan, termasuk para priai dan bangsawan. Racikan nasi tutuk oncom selanjutnya berkembang mengikuti selera penikmatnya. Bagi kaum berpunya, nasi tutuk oncom lalu dikombinasikan dengan daging dan ikan menjadi mewah. Orang tentu dalam selera kuliner itu kan memunculkan ada keinginan untuk lebih berselera makan. Sehingga kalau hanya nasi, terus kemudian ikan asin, oncom, ya dikala sulit itu biasa. Tapi ketika sudah naik levelnya menjadi memenuhi kebutuhan selera, itu kemudian ditambah berbagai macam ini ya unsur menunya ya, seperti pilihan daging atau ikan asin, terus kemudian lalap ya, sambal ya, yang terus ditambah dengan bawang goreng ya. Itu yang jadi ciri khas sekali gitu dalam menu, perkembangan menu tutuk oncom ya. Proses penumbukan oncom yang dicampur dengan bahan rempah masih menggunakan peralatan tradisional dengan cobek dan ulekan. Oncom yang sudah halus kemudian disangrai tanpa minyak, atau bisa juga dengan teknik yang berbeda. Oncom dibakar terlebih dahulu, baru kemudian ditumbuk dengan bumbu-bumbu. Untuk selanjutnya dicampur rata dengan nasi hangat yang baru dimasak. Banyak dipakai di masa-masa sekitar siang hari ya. Ketika bertani itu mereka makan berat itu di kala itu, jadi menunya lebih kompleks ya, ada tambahan ikannya ya. Terus kalau di malam hari itu juga kadang masih dikonsumsi ya, tapi yang pasti dia dikonsumsi tidak tentu ya, bisa pagi, siang, atau malam gitu ya. Setelah masa kemerdekaan, kepopuleran nasi tutuk oncom semakin meluas di Jawa Barat, seiring dengan berkembangnya akses jalan dan sarana transportasi dari daerah ke daerah. Warung dan restoran penjual nasi tutuk oncom lalu bermunculan di Jawa Barat. Umumnya nasi tutuk oncom disajikan dalam keadaan hangat dan dibungkus dengan daun pisang. Pilihan lauknya pun beragam, sesuai selera. Kalau saya perhatikan ada keseragaman ya, ada keseragaman yang identik ya, yang bahkan orang sudah tidak lagi melihat latar atau asal-usulnya dari mana gitu ya. Kalau awal pertama kali muncul itu di wilayah Tasikmalaya atau sekitar wilayah Periangan Timur, ketika sudah berkembang, dia apalagi sudah jadi menu restoran, dia sudah lebih kompleks ya dari segi menu ya. Tapi kelasnya itu ada berbagai macam ya. Dari mulai hanya nasi tutuk, oncom, telur, sambal, terus kemudian ada yang menggunakan ayam, ada yang menggunakan ikan asin. Itu kurang lebih tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi memang disesuaikan dengan preferensi selera dari konsumennya juga, dan juga yang disediakan oleh penjual atau resto gitu. Kota Tahu Sumedang juga memiliki nasi tutuk oncom dalam khasanah kuliner tradisionalnya. Ada yang menjualnya secara menetap, ada juga yang dengan cara berkeliling mencari pembeli. Salah satunya adalah Ibu Eet yang sudah berjualan nasi tutuk oncom selama bertahun-tahun. Hubungkan tutuk oncom sama ulu kutek itu modalnya nggak seberapa, tapi hasilnya lumayan gitu. Ibu milih ulu kutek sama tutuk oncom, modalnya paling mahal cuma 100.000. Itu modalnya beli daun, beli beras, oncom, berikut rencah sama bumbu, itu paling 100.000. Dapat keuntungannya lumayan gitu kalau dikeliling. Kadang dapat 2,5 gitu. Kadang lebih gitu, gimana orang yang belinya. Kadang kan kalau lagi ada ibu-ibu pada jalan-jalan dari kota, kan ibu jual biasa 3.000, jual 5.000, jadi satu paket 10.000. Kalau biasa-biasa di kampung di sini mah cuma 3.000.
Bila disuguhkan di resto kekinian dengan menu pelengkap seperti ayam goreng, tahu dan tempe bacem, sambal plus lalapan, nasi tutuk oncom semakin naik pamornya. Tak lagi menjadi menu makanan kelas bawah, tapi juga dilirik anak-anak muda gaul kekinian. Dijamin bikin naik selera makan. Enak!